Ya baik pemirsa, koin untuk Australia, kenapa ini bisa sampai terjadi ya? Iya, karena ya kita merasa apa ya, sakit hati lah ya, karena kok diungkit-ungkit gitu kan, terus kok kayaknya kita tuh jadi bangsa tuh yang rendah di mata. Tapi wajar nggak sih kita juga gitu merasa sakit hati atau seperti itu? Makanya langsung aja kita saksikan tayangannya berikut ini. Ya. Chan and Myran Sukumaran were due to be transferred tomorrow to a prison island where they will face the firing squad. But Indonesia's Attorney General today ordered a reprieve, which will allow the prisoners to spend more time with their families. Our Indonesia correspondent George Roberts is in Bali. Munculnya gerakan pengumpulan koin untuk Australia. Pemirsa beriman, baru-baru ini dunia kasus narkotika lagi-lagi diramaikan dengan kembalinya dihukum para terpidana kasus penyelundupan narkoba. Pasca eksekusi mati 6 terpidana kasus narkoba, muncul berbagai polemik dan pro kontra tentang keputusan hukuman tembak mati pada Minggu 18 Januari 2015 lalu. 5 terpidana dieksekusi di Nusa Kambangan dan 1 terpidana di Boyolali. Namun, eksekusi tersebut bukanlah yang terakhir. Masih ada 64 terpidana mati kasus narkoba lagi. Di gelombang kedua ini, terdapat 2 terpidana mati asal Australia yang terkenal dengan sebutan Bali Nine. Istilah Bali Nine menjadi terkenal karena ada 9 orang warga negara Australia yang tertangkap dalam kasus penyelundupan 8,3 kg heroin. 2 orang terpidana mati itu adalah Myran Sukumaran dan Andrew Chan yang dijatuhi hukuman mati. Tak heran pemirsa, hukuman mati pada Januari lalu menuai pro dan kontra. Bagi kalangan yang pro berpendapat bahwa jika para pelaku telah melakukan pelanggaran HAM yang keji dan memberi dampak buruk pada yang lain, maka para pelaku tersebut berhak menerima hukuman yang setimpal. Dan bagi orang-orang yang kontra dengan hukuman mati tersebut berpendapat bahwa hanya Allah yang memberikan semua makhluk kehidupan. Dan hanya Allah lah yang berhak memutuskan kapan kehidupan makhluk tersebut akan berakhir. Pemirsa beriman, namun bukan hanya hukuman mati yang menjadi persoalan saat ini, melainkan pernyataan keras dari Perdana Menteri Australia dalam menanggapi hukuman mati ini. Segala upaya dilakukan oleh Perdana Menteri Australia Tony Abbott dalam rangka mengambil hati Presiden Jokowi agar mengabulkan gerasi terhadap 2 anggota kasus penyelundupan heroin tersebut. Namun, Presiden Jokowi tetap bersikap tegas agar eksekusi mati terhadap terpidana mati Andrew Chan dan Myran Sukumaran tetap dilaksanakan. Walaupun Tony Abbott berulang kali melancarkan manuver termasuk mengungkit kembali soal bantuan tsunami Aceh tahun 2004 lalu. Tony Abbott menyinggung dana miliaran dolar yang dikucurkan Australia ketika bencana tsunami seolah-olah ditukar dengan nyawa kedua terpidana mati. Hal itu memicu reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang seolah-olah meminta imbalan atas bantuan yang diberikan kepada Indonesia tidak hanya ditentang oleh warga negara Indonesia, tapi juga warga Australia sendiri. Hingga terbentuklah gerakan untuk mengumpulkan uang receh untuk mengembalikan bantuan Australia. Gerakan ini dikenal dengan tagar Coin for Australia atau Koin untuk Australia. Gerakan Koin untuk Australia ini dilakukan sejumlah elemen masyarakat termasuk komunitas di Aceh, kalangan pesantren, dan koalisi pro-Indonesia yang menyerukan peduli harga diri bangsa Indonesia. Pernyataan Tony ini juga mendapat tanggapan dari Gubernur Aceh, Dr. Zainal Abdullah. Ia menganggap pernyataan Perdana Menteri Australia tersebut sangat tidak etis karena telah mengaitkan bantuan tsunami dengan upayanya mengunggah pemerintah Indonesia agar tidak mengeksekusi mati terpidana mati 2 warga Australia tersebut. Hal ini juga menjadi alasan masyarakat yang menolak pernyataan Tony tersebut karena sangat tidak terpandang jika mengungkit sesuatu yang sudah diberikan, apalagi jika itu atas kemauannya sendiri. Lalu, bagaimana Islam menanggapi hal tersebut? Pemirsa beriman, dalam Islam memang sangat dianjurkan untuk membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kaumnya yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah dan menjanjikan pahala yang besar hingga 700 kali lipat. Namun, ini memiliki syarat, bukan hanya sekedar ikhlas, tapi juga harus mengiringinya dengan tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberi. Dan jika syarat ini tidak dijalankan,
maka pahala dari infak tersebut tidak akan didapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Seperti yang dijelaskan dalam ayat tersebut, bahwa sedekah akan terhapus jika disertai dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang telah diberi, walaupun sebelumnya ia telah ikhlas. Hal ini ditegaskan pula oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, jumhur ulama berkata tentang ayat ini, sesungguhnya sedekah yang Allah tahu dari pelakunya bahwa dia menyebut-nyebut atau menyakiti orang yang diberi dengan sedekahnya itu, maka sedekah tersebut tidak akan diterima. Larangan menyebut-nyebut pemberian bukan hanya kepada orang yang diberi, namun juga kepada orang lain. Karena dengan seringnya menceritakan pemberiannya kepada orang lain, maka akan menyakiti hati dan menyinggung perasaan orang yang telah diberi. Selain terhapus pahala sedekahnya, orang yang suka menyebut-nyebut sedekahnya akan terancam dengan kehinaan dan siksa yang berat di akhirat. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, 3 orang yang tidak akan diajak bicara, tidak dilihat dan tidak disucikan oleh Allah. Sedangkan bagi mereka siksa yang pedih, yakni musbil atau memanjangkan kain sampai di bawah mata kaki karena sombong, al-manan atau orang yang mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut pemberian, dan yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Pemirsa beriman, dari kasus ini, semoga kita dapat belajar untuk menjaga perkataan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Dan dalam memberi atau menyedekahkan sesuatu kepada yang membutuhkan, bukan hanya harus ikhlas, namun juga jangan sekali-kali mengungkit-ungkit hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci perbuatan tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ternyata kata ikhlas itu sangat luas maknanya ya, termasuk tidak boleh mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Iya benar banget, dan rugi loh, karena ketika kita mengungkit justru pahalanya akan dihapuskan. Dan tadi dijelaskan ya bahwa orang yang mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan ya, di akhirat nanti tidak akan dilihat, tidak akan disapa sama Allah, justru akan dapat dilaknat. Jadi rugi sekali ketika pahala harta kita sudah kita keluarkan, taunya kita tidak dapat pahala justru, ya nggak sih? Iya betul sekali. Jadi ya dari sekarang kita inilah coba berhati-hati dengan sikap kita, lalu kemudian dicoba untuk bagaimana pada saat kita memberi itu tangan kiri nggak boleh tahu, gitu ya, kan? Benar banget. Mungkin tangan kiri itu adalah ibarat dari manusia, biar manusia yang lain tidak usah tahu, tapi betul biar sekali. Allah yang tahu. Nah baik, setelah ini pemirsa, kemarin kebetulan kita membahas soal ruqyah. Nah, betul. kalau sekarang, ya, mau menjelaskan silakan. Ternyata bisa dilakukan sendiri ya? Bener banget. Kalau bisa sendiri kan praktis banget, bisa di rumah dan bisa kapan aja. Nanti kita akan bahas gimana caranya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapi Berita Islami masa kini. Allahu Akbar.